Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliana Dwi Atmadani dengan NIM 240105068 kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme gambar tersebut yang menunjukkan alur atau flowchart sistem farmakologi based drug discovery, yaitu proses penemuan obat berbasis farmakologi sistem. Yang pertama ada chemical database, yaitu tahap awal pengumpulan data senyawa kimia dari data kimia yang besar. Data ini menjadi bahan dasar senyawa calon obat yang akan dianalisis. Kemudian ada in silico ATME-ORTI, yaitu dilakukan simulasi kompetisional untuk memprediksi parameter ATME ORTI dari senyawa-senyawa calon obat, yaitu meliputi adsorpsi atau penyerapan obat dalam tubuh, kemudian distribusi, yaitu distribusi obat ke jaringan tubuh, kemudian metabolisme, yaitu metabolisme obat dalam tubuh, ekskresi pengeluaran obat dari tubuh, dan toksiti, potensi toksisitas obat. Tujuannya adalah mengeliminasi senyawa dengan profil ATME-ORTI yang buruk dan memilih kandidat yang layak. Kemudian ada kandidat compounds, yaitu senyawa yang lolos tahap ATME-ORTI menjadi kandidat obat potensial untuk diuji lebih lanjut. Kemudian ada target fishing. Tahap ini untuk mencari target biologis dari senyawa kandidat obat dengan pendekatan, yaitu ada ligand based method. Metode berbasis ligand mencari protein yang bisa berikatan dengan molekul obat berdasarkan ligand serupa. Kemudian ada struktur based method. Metode berbasis struktur menggunakan struktur 3D protein target untuk mencari kecocokan dengan senyawa. Kemudian ada phenotype based method. Metode berbasis fenotip melihat perubahan fenotip ataupun efek biologis senyawa. Kemudian potensial target. Dari metode target fishing didapat target potensial yang bisa berinteraksi dengan senyawa obat kandidat. Kemudian ada network farmakologi. Network farmakologi ini pendekatan farmakologi jaringan digunakan untuk memetakan hubungan kompleks antara obat dan target biologis yang dibagi menjadi dua, yaitu static network dan dynamic network. Static network yaitu jaringan statis yang menggambarkan hubungan antara target dan molekul obat pada kondisi tetap. Yang kedua, dynamic network yaitu jaringan dinamis yang mengamati interaksi target dan obat dalam kondisi berubah sesuai waktu atau kondisi biologis. Kemudian ada outcome. Dengan pendekatan ini didapat dua manfaat penting, yaitu ada understanding of drug action dan promoting molecule drug discovery. Untuk understanding of drug action yaitu memahami mekanisme aksi obat secara sistemik dan menyeluruh, bukan hanya satu target. Kemudian promoting molecule drug discovery yaitu mempercepat penemuan obat baru dengan pendekatan sistem dan jaringan yang lebih realistis terhadap fungsi biologis. Nah, dari gambar tersebut menggambarkan proses mulai dari data senyawa kimia yang diolah menjadi simulasi ATME-ORTI, kemudian mencari target dengan metode biologi komputasi, lalu memetakan interaksi senyawa dan target dengan pendekatan jaringan untuk memahami aksi obat dan mempercepat penemuan obat baru. Kemudian gambar selanjutnya yaitu gambar menunjukkan alur permodelan dan simulasi pada dynamic network dalam konteks farmakologi sistem. Yang pertama ada database, yaitu data biologis kimia atau molekuler yang berasal dari berbagai data yang dikumpulkan sebagai bahan dasar. Data ini biasanya berupa jalur sinyal,
regulasi gen, interaksi protein, dan sebagainya. Kemudian ada literatur. Literatur ini penelitian atau artikel ilmiah dikaji untuk mendapatkan informasi tambahan untuk mendukung permodelan jaringan yang akurat. Kemudian ada interaction graph. Data dari database dan literatur digunakan untuk membangun grafik interaksi antara berbagai komponen dalam jaringan. Kemudian logical combination of edge. Pada tahap ini, logika interaksi dijabarkan secara kombinasi logis, yaitu AND or NOT, untuk menentukan bagaimana node berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada dynamic model. Model dinamis dibuat berdasarkan grafik interaksi dan logika yang memodelkan perubahan keadaan atau aktivitas node secara temporal atau waktu. Kemudian modeling method, ODE and PDE. Model dinamis tersebut diaplikasikan dengan pendekatan material matematis berupa persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Kemudian ada analisis. Setelah model matematika dan simulasi dijalankan, hasil analisis menghasilkan sensitif analisis, yaitu analisis sensitivitas terhadap parameter. Kemudian metabolic control analysis, yaitu analisis pengaruh komponen metabolik dalam jaringan. Kemudian bifurcation analysis menganalisa perubahan kondisi dinamis jaringan. Yang terakhir ada cross-validation and simulation. Data dan hasil simulasi divalidasi silang dengan data eksperimen atau literatur memastikan model reliable sebelum digunakan untuk prediksi lebih lanjut. Nah, dari gambar ini, mekanisme menggambarkan proses integrasi data biologis dan literatur, membangun model interaksi logis di dalam jaringan, memodelkan dengan metode matematis untuk memahami dinamika sistem biologis, dan menganalisis hasil simulasi untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai sistem dan pengaruh obat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.